Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 10E6 akan menjelaskan mengenai pemanasan global. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama absen 1 Abdul Gofar, absen 7 Eca Junita, absen 13 Muhammad Nasrul Haq, absen 19 Muhammad Hanifah Farah, absen 25 Kirani Fitra Oktari, dan absen 31 Tatia Selinihla. Nah, yang akan kita bahas mengenai fakta-fakta perubahan lingkungan, yakni pemanasan global akibat peningkatan suhu permukaan. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, apa itu peningkatan suhu permukaan air laut? Peningkatan suhu permukaan air laut atau Sea Surface Temperature (SST) adalah fenomena di mana suhu permukaan air laut meningkat secara signifikan dalam jangka waktu tertentu. Peningkatan suhu ini dapat terjadi di berbagai wilayah laut termasuk di tropis, subtropis, dan kutub. Data dari NOAA menunjukkan bahwa samudra global meningkat sebesar 0,2 derajat Celcius pada Agustus 2019. Permukaan laut mencapai suhu tertinggi dalam sejarah pada tahun 2019, yaitu suhu air lautnya meningkat sekitar 2-3 derajat Celcius dibandingkan dengan 3-5 juta tahun sebelumnya. Ekosistem laut tentu sangat sensitif terhadap perubahan suhu dengan pemanasan yang terjadi hingga kedalaman 700 meter. Nah, selanjutnya, peningkatan suhu permukaan air laut tentu memiliki dampak yang sangat berpengaruh pada makhluk hidup di dalamnya. Seperti udang krill dan penyu juga terpengaruh dengan suhu yang menentukan siklus reproduksi dan jenis kelamin anakan penyu. Juga karang mengalami pemutihan atau bleaching akibat suhu yang meningkat, menyebabkan kematian massal dan mengancam ekosistem laut. Yang terakhir ada peningkatan suhu menyebabkan penyebaran spesies, pertumbuhan bakteri berlebihan, dan pengurangan oksigen di perairan yang berujung pada kematian biota laut. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencegah peningkatan suhu permukaan air laut? Nah, di sini kami akan menjabarkan ada 5 cara untuk mencegah adanya peningkatan suhu permukaan air laut. Yang pertama adalah mengurangi emisi gas rumah kaca, yaitu dengan mengurangi karbon dioksida, metana, dan juga ozon dapat membantu untuk mengurangi peningkatan suhu permukaan air laut. Yang kedua, menggunakan energi terbarukan seperti energi surya, energi bayu atau angin, dan hidro dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, mengurangi polusi laut, yakni mengurangi hal-hal yang mengganggu kehidupan ekosistem laut seperti limbah plastik, minyak, dan juga kimia. Ini tentunya membantu mengurangi dampak peningkatan suhu permukaan air laut. Yang keempat yaitu mengembangkan teknologi pengelolaan laut. Mengembangkan teknologi pengelolaan laut seperti sistem pemantauan suhu laut, sistem pengelolaan limbah laut, dan sistem perlindungan ekosistem laut dapat membantu mengurangi dampak peningkatan suhu permukaan air laut. Cara yang kelima atau yang terakhir adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat. Tentunya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan laut secara berkelanjutan sangat penting karena dapat membantu mengurangi dampak peningkatan suhu permukaan air laut. Tentunya masyarakat diharapkan sadar untuk dapat mengelola laut secara berkelanjutan dengan baik dan tidak merusaknya. Yang kedua, menghilangnya salju abadi di pegunungan Puncak Jaya, Papua. Indonesia memiliki pegunungan es di Pegunungan Jayawijaya, Papua, dengan puncak yang biasa dikenal dengan nama Puncak Kartens. Gletser di Puncak Jayawijaya mengalami penyusutan yang signifikan. Pada tahun 1850, luasnya 19,3 km
persegi. Namun pada tahun 2018 hanya tersisa 0,5 km persegi atau sekitar 500 meter saja. Penyusutan gletser ini menjadi indikasi nyata dari peningkatan suhu global karena gletser tropis sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Ada dua dampak yang akan kami jabarkan dari menghilangnya salju abadi di Pegunungan Jayawijaya Papua. Yang pertama adalah perubahan kuantitas dan kualitas air di daerah tersebut. Seperti perubahan debit air dan suhu air tentu akan mengalami perubahan. Yang kedua adalah gangguan terhadap ekosistem air tawar. Pembahasan kita yang ketiga adalah mencairnya es di kutub. Bumi memiliki hamparan es yang luas dengan 90% berada di Antartika dan 10% berada di Greenland. Es di kutub berperan penting dalam memantulkan panas matahari kembali keluar angkasa, membantu menjaga suhu bumi tetap stabil. Hilangnya es di kutub memperburuk kondisi peningkatan suhu permukaan bumi. Data menunjukkan penurunan rata-rata luas es laut Arktik sebesar 3,2% per dekade dari tahun 1979 hingga 2014. Selanjutnya, dampak dari mencairnya es di kutub ternyata memiliki pengaruh yang luar biasa baik bagi lingkungan maupun bagi sosial ekonomi. Bagi lingkungan, mencairnya es di kutub memberi dampak yaitu peningkatan permukaan laut. Jadi mencairnya es di kutub dapat menyebabkan peningkatan permukaan laut sehingga mempengaruhi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya, adanya dampak pada perubahan ekosistem. Mencairnya es di kutub tentunya dapat mempengaruhi ekosistem di kutub itu sendiri, sehingga mempengaruhi kehidupan hewan dan tumbuhan yang bergantung pada es karena habitatnya adalah di tempat yang dingin. Selanjutnya yang terakhir adalah pengaruh pada cuaca. Mencairnya es di kutub tentunya mempengaruhi pola cuaca global, sehingga mempengaruhi suhu dan curah hujan di berbagai wilayah. Yang selanjutnya adalah dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari mencairnya es di kutub. Yang pertama, pengungsian penduduk. Peningkatan permukaan laut dapat menyebabkan pengungsian penduduk yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kedua, kerugian ekonomi. Mencairnya es di kutub tentunya mempengaruhi industri perikanan, pariwisata, dan lain-lain, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi. Ketiga, yang terakhir, pengaruh pada kesehatan. Perubahan cuaca dan ekosistem tentunya mempengaruhi kesehatan manusia, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah yang terkena dampak. Baik, mungkin itu video presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.